Kesultanan Bulungan ini pernah mempunyai sejarah kejayaan secara ekonomi politik. Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang kaya, mempunyai tambang minyak, perkebunan lade dan rempah-rempah yang luas, hingga termasuk memiliki pelabuhan perdagangan antar negara. Oke sahabat, infonya video kali ini akan membahas Kesultanan Bulungan, Kalimantan Utara. Sebelum lanjut, berikan supportnya di channel ini dengan like dan subscribe infonya. Kisah asal mula suku ini bermula dari cerita rakyat yang disebut Bulongan, Bambu dan Telur. Dalam kisah itu disebutkan, seorang petani yang sekaligus kepala suku di kawasan Long Sungai Kayen, Kuaini, menemukan sebatang bambu dan telur yang sedang digonggongi anjing di hutan. Kuaini dan istri merasa ada yang istimewa dengan bambu dan telur tersebut. Mereka pun membawanya pulang di rumah. Ternyata bambu dan telur itu berubah dan menjelma menjadi dua manusia yang kemudian mereka namakan Jau Iru dan Lem Lai Suri. Setelah dewasa, keduanya menikah dan memiliki anak bernama Jau Anyi. Tampuk kepemimpinan suku diturunkan Kuaini kepada Jau Iru, kemudian Jau Anyi, Paren Jau, Paren Anyi, Wan Paren, Lahai Barai Sibaral, Simun Luan, hingga Sadang tahun 1548 sampai tahun 1555 Masehi. Saat kepemimpinan Sadan, suku Kenyah dari Sarawak menyerang. Kepala suku gugur, tetapi saudari kandungnya, Asung Luan, berhasil lolos dan lari ke pesisir baratan. Di sana, Asung menikah dengan Datuk Mancang atau Datuk Lancang dari Brunei. Datuk Mancang bersama Asung Luan memerintah di Baratan dan Busang Arau atau Kuala Sungai Pengyan hingga tahun 1595 Masehi. Pernikahan tersebut mengakhiri pemerintahan yang dipimpin oleh kepala suku. Posisi pimpinan diambil alih oleh Kenawai Lumuk. Setelah itu, nama-nama Kayan atau suku di sekitar Sungai Kayan tidak muncul lagi dalam silsilah raja-raja. Inilah akhir dari periode pertama Bulungan. Di periode kedua, nama-nama raja disebut Wira secara berturut-turut. Penguasa suku Bulungan adalah Wira Kelana, Wira Keranda, dan Wira Digendun. Periode kedua berakhir di sini. Istana Kesultanan Bulungan pada abad 20. Di periode ketiga, masyarakat Bulungan menggunakan sistem kesultanan. Sultan Bulungan I bernama Wira Amir tahun 1731 sampai tahun 1777 Masehi dengan gelar Amiril Mukminin, sekaligus lepas secara otonom dari Kesultanan Berau. Ia kemudian diganti oleh anaknya, Sultan Bulungan II, Haji Ali tahun 1777 sampai tahun 1817 Masehi yang bergelar Sultan Alimuddin. Suksesor Haji Ali adalah Sultan Bulungan III, Haji Muhammad tahun 1817 sampai tahun 1861 Masehi yang bergelar Sultan Muhammad Kaharudin. Kemudian diteruskan oleh anaknya, Sultan Bulungan IV Sikiding tahun 1862 sampai tahun 1866 Masehi dengan gelar Sultan Muhammad Jalaluddin. Tidak lama kemudian, Sikiding meninggal dan digantikan Sultan Bulungan V Muhammad Kaharudin tahun 1866 sampai tahun 1973 Masehi. Penerus mahkota berikutnya adalah Sultan Bulungan VI Datu Alam tahun 1873 sampai tahun 1875 Masehi dengan gelar Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil. Namun, karena dianggap melanggar perjanjian dengan Belanda, ia diracun dalam sebuah jamuan di Istana Bulungan pada tahun 1875 Masehi. Penggantinya adalah Sultan Bulungan VII, Halikahar tahun 1875 sampai tahun 1889 Masehi yang bergelar Sultan Kaharudin II. Pada masa ini, Belanda begitu kuat menanamkan pengaruhnya, sehingga pada Juni tahun 1878 Masehi, ditandatanganilah sebuah perjanjian yang memberi wewenang kepada penjajah itu untuk menentukan kebijakan Sultan Bulungan, termasuk urusan pajak. Sebagai imbalannya, keamanan Sultan dijamin oleh kerajaan Belanda. Kekuasaan Sultan Kaharudin II diteruskan oleh menantunya,
Sultan Bulungan 8 Siging tahun 1889 sampai tahun 1899 Masehi yang bergelar Sultan Asimuddin. Setelah meninggal, kekuasaannya dilanjutkan oleh Puteri Sibut didampingi oleh Datu Mansur tahun 1899 sampai tahun 1901 Masehi sebagai penguasa sementara. Sultan yang memerintah berikutnya adalah Datu Belembun, putra sulung Sultan Asimuddin, yakni Sultan Bulungan IX yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Qasim al-Din atau Sultan Qasimuddin. Ia mengambil kebijakan dan langkah-langkah anti Belanda, seperti mendukung penghapusan UPT dan penghilangan penjemputan tamu-tamu Belanda ke kapal sebelum merapat di pelabuhan. Sultan ke-9 itu juga menentukan kebijakan politik bisnis bagi kepentingan Kesultanan Bulungan dengan memanfaatkan hasil hutan dan perikanan. Setelah ditemukannya sumber minyak di Pulau Tarakan tahun 1902 Masehi, Kesultanan Bulungan makin mencapai puncak keemasannya. Rakyat bangga dengan Sultan muda ini. Sayang, ia meninggal terkena peluru nyasar sewaktu berburu pada tahun 1925 Masehi. Penggantinya adalah Sultan Bulungan 10 Datu Mansur tahun 1925 sampai tahun 1930 Masehi. Sesudah itu, putra Sultan Qasimuddin bernama Achamat Sulaiman menjadi Sultan Bulungan 11. Setelah kembali dari tugas belajar di Sumatera, Datu Mansur menyerahkan kekuasaan kepadanya. Tetapi Sultan ke-11 itu tidak lama berkuasa karena mendadak meninggal pada tahun 1931 Masehi. Ia digantikan oleh Sultan Bulungan 12, Muhammad Jalaluddin II, tahun 1931 sampai tahun 1958 Masehi. Inilah Sultan yang terakhir di Bulungan. Pada periode itu, dibangun istana ketiga di Tanjung Palas. Pemberian pangkat Letnan Kolonel tituler oleh Ratu Wilhelmina kepada Sultan. Pelaksanaan upacara Birau pertama selama 40 hari 40 malam. Pembumihangusan Tarakan oleh tentara Jepang untuk mengusir Belanda dan pendaratan tentara sekutu, Nica. Pemerintah Indonesia mengangkat Bulungan menjadi daerah istimewa pada tahun 1948 Masehi, dengan Sultan Muhammad Jalaluddin sebagai kepala daerah istimewa pertamanya. Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya berkibar pada 17 Agustus tahun 1949. Kemudian, pada tahun 1958, Sultan terakhir Bulungan meninggal. Kesultanan Bulungan ini pernah mempunyai sejarah kejayaan. Secara ekonomi politik, Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang kaya, mempunyai tambang minyak, perkebunan lade dan rempah-rempah yang luas, hingga termasuk memiliki pelabuhan perdagangan antar negara. Wilayah kekuasaannya pernah sangat luas meliputi seluruh Kalimantan Utara, Bulungan, Malinau, Nunukan, Tarakan dan Tanah Tidung, sebagian Sabah, Pulau Sipadan, Pulau Legitan bahkan sebagian Filipina, dengan ibu kotanya Tanjung Palas. Sebaliknya juga, ia mempunyai sejarah kelam. Pada tanggal 24 Juli tahun 1964, terjadi peristiwa hitam di Bulungan yang dikenal sebagai tragedi Bultikan atau Bulungan, Tidung dan Kenya, yakni pembakaran Istana Kesultanan Bulungan yang megah oleh Tentara Republik Indonesia yang diiringi dengan penjarahan dan pembantaian keluarga Sultan dan kaum bangsawan Bulungan. Ada 87 orang yang ditangkap dan 37 orang dieksekusi di dalam perahu yang mayatnya kemudian langsung dibuang ke laut. Belum jelas motif dari tentara atas kejadian hitam tersebut, karena sampai sekarang memang belum diusut tuntas oleh negara. Sejak era Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi, tetap masih misteri. Ada sebagian kecil keluarga kesultanan yang menyelamatkan diri ke negara tetangga Malaysia. Pada tahun 1998, Sultan Bulungan 13, Muhammad Al-Makmun berniat pulang kembali ke Indonesia alias ke Bulungan setelah tinggal lama, lebih 50 tahun di Sabah, Malaysia bersama dua permaisurinya Pengian Aminah dan Pengian Siti Hawa, serta putra mahkota Abdul Jalal. Namun pada tahun 2002 niat itu baru terrealisir dan benar-benar sudah kembali ke Bulungan. Semasa kerajaan atau Kesultanan Bulungan, pusat atau ibu kota kerajaan berada di Tanjung Palas, namun kini, setelah jadi kabupaten, pusat pemerintahan ada di Tanjung Selor, kota yang hanya terpisah oleh Sungai Kayan. Sekarang, Bulungan adalah salah satu kabupaten terluas di Indonesia. Karena itu, pada tahun 1999, Bulungan dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Bulungan sendiri, Malinau, dan Nunukan. Kemudian,
belakangan bertambah lagi satu kabupaten, yaitu Tanah Tidung. Pada tahun 2013, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tanah Tidung dan Tarakan memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru Kalimantan Utara dengan ibu kotanya Tanjung Selor yang juga ibu kota Kabupaten Bulungan.